Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Raisa Rahman Nurhaliza dengan NPM 212151042. Di sini saya akan membahas tentang hakikat belajar dan pembelajaran matematika atas dasar tugas mata kuliah filsafat dan sejarah matematika dengan dosen pengampu Pak Dedi Nur Jamil. Pertama-tama kita akan membahas tentang definisi belajar pembelajaran matematika menurut para ahli. Pertama ada definisi belajar menurut para ahli. Yang pertama ada Zamarah dan Zain. Beliau menjelaskan belajar adalah proses perubahan perilaku berkat pengalaman dan latihan. Artinya, tujuan kegiatan adalah perubahan tingkah laku, baik yang menyangkut pengetahuan, keterampilan, maupun sikap, bahkan meliputi segenap aspek organisme atau pribadi. Kemudian ada dari Hamalik, belajar adalah bukan suatu tujuan, tetapi merupakan proses untuk mencapai tujuan. Belajar adalah modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Kemudian ada dari Hamzah, berpendapat belajar merupakan suatu proses yang sistematis yang tiap komponennya sangat menentukan keberhasilan anak didik. Selanjutnya ada definisi pembelajaran menurut para ahli. Yang pertama menurut Munif Khotib, pembelajaran merupakan proses transfer ilmu dua arah antara guru sebagai pemberi informasi dan siswa sebagai penerima informasi. Yang kedua ada menurut Corey, pembelajaran merupakan suatu proses di mana lingkungan seseorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkat laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon terhadap situasi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan. Kemudian menurut Sujana, pembelajaran merupakan upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik melakukan kegiatan belajar. Kemudian ada definisi matematika menurut ahli. Menurut Johnson dan Rising, matematika adalah pola berpikir, pola mengorganisasikan, pembuktian yang logis. Matematika itu adalah bahasa yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat. Representasinya dengan simbol dan padat, lebih berupa simbol mengenai ide daripada bunyi. Kemudian ada dari Glenn James dan Robert C. James. Matematika adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan besaran, dan konsep-konsep yang berhubungan satu dengan yang lainnya dengan jumlah yang banyak yang terbagi dalam 3 bidang, yaitu aljabar, analisis, dan geometri. Kemudian ada dari Kniebon, matematika hanyalah studi tentang struktur abstrak atau pola formal keterhubungan. Selanjutnya ada definisi belajar matematika menurut ahli. Yang pertama ada dari Kolb, belajar matematika sebagai proses memperoleh pengetahuan yang diciptakan atau dilakukan oleh siswa itu sendiri melalui transformasi pengalaman individu siswa. Kemudian ada dari J. Brunner, belajar matematika ialah belajar tentang konsep-konsep dan struktur matematika yang terdapat dalam materi yang dipelajari, serta mencari hubungan antara konsep-konsep dan struktur-struktur matematika. Kemudian ada lagi dari Robert Gen, belajar matematika harus didasarkan kepada pandangan bahwa tahap belajar yang lebih tinggi berdasarkan atas tahap belajar yang lebih rendah. Selanjutnya ada definisi pembelajaran matematika menurut ahli. Yang pertama ada dari Musetio, pembelajaran matematika adalah proses pemberian pengalaman belajar kepada peserta didik melalui serangkaian kegiatan yang terencana, sehingga peserta didik memperoleh kompetensi tentang bahan matematika yang dipelajari. Yang kedua dari Cobb, pembelajaran matematika sebagai proses pembelajaran yang melibatkan siswa secara aktif mengkonstruksi pengetahuan matematika. Kemudian ada dari Ahmad Susanto, pembelajaran matematika adalah suatu proses belajar mengajar yang dibangun oleh guru untuk mengembangkan kreativitas berpikir siswa yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir siswa, serta dapat meningkatkan kemampuan mengkonstruksi pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap materi matematika. Selanjutnya ada karakteristik matematika. Mata pelajaran matematika berbeda dengan mata pelajaran lainnya. Mata pelajaran matematika mempunyai ciri yang khas atau karakteristik tersendiri.
Karakteristik matematika yang pertama, memiliki objek kajian yang abstrak. Yang kedua, berpola pikir deduktif. Yang ketiga, bertumpu pada kesepakatan. Yang keempat, memiliki simbol yang kosong. Yang kelima, memperhatikan semesta pembicaraan. Dan yang keenam, tidak dapat dipisahkan dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Kemudian ada karakteristik pendidikan matematika. Karakteristik pendidikan matematika meskipun tidak lepas dari karakteristik matematika itu sebagai berikut. Yang pertama, memiliki objek kajian yang konkret dan abstrak. Yang kedua, berpola pikir deduktif dan induktif. Yang ketiga, bertumpu pada kesepakatan. Yang keempat, konsisten dalam sistemnya. Yang kelima, menggunakan simbol yang kosong dari arti dan juga berarti. Dan keenam, taat pada semesta. Selanjutnya ada ciri-ciri pembelajaran matematika. Yang pertama, pembelajaran matematika menggunakan metode spiral. Yang kedua, pembelajaran matematika menggunakan metode induktif. Yang ketiga, pembelajaran matematika bertahap. Dan yang keempat, pembelajaran matematika hendaknya bermakna. Selanjutnya di sini ada metode pembelajaran matematika. Di sini terdapat 9 metode. Yang pertama, metode ceramah. Yang kedua, metode eksposiori. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode drill dan latihan. Yang kelima, metode tanya jawab. Yang keenam, metode penemuan. Yang ketujuh, metode pemecahan masalah. Yang kedelapan, metode inquiry. Dan yang terakhir, metode pemberian tugas. Selanjutnya ada tujuan pembelajaran matematika. Yang pertama, melatih cara berpikir dan bernalar dalam menarik kesimpulan. Yang kedua, mengembangkan aktivitas kreatif. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan memecahkan masalah. Dan yang keempat, mengembangkan kemampuan menyampaikan informasi. Selanjutnya ada langkah-langkah pembelajaran matematika. Yang pertama, memulai pembelajaran dengan memahami masalah konseptual. Yang kedua, menyelesaikan masalah konseptualnya, lalu membandingkan dan mendiskusikan jawaban, dan yang terakhir menyimpulkan. Mungkin cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.